Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali lagi dalam Sarapan Sapaan Pengharapan. Senang kembali boleh menyapa Bapak Ibu dan Saudara yang setia mengikuti program Sarapan GKI Kediri. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan sebelumnya kita akan berdoa. Kami bersyukur untuk pagi yang cerah yang Tuhan berikan ini. Kami siap untuk memulai hari ini, maka Tuhan berkatilah kami sepanjang hari ini, dan lebih dulu perlengkapilah kami dengan firman-Mu, sehingga hidup yang kami jalani itu selaras dan seturut dengan kehendak Tuhan. Demi Kristus Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, sarapan kita pagi ini kita akan merenungkan tema tahu kapan berhenti berbicara. Diambil dari Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita berbicara pasti pernah kita melakukan yang namanya keceplosan. Entah kita membuka rahasia yang seharusnya disimpan, atau mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dikatakan, atau bisa juga kita menyakiti hati orang lain dengan perkataan yang kita tidak tahu kenapa itu bisa keluar. Memang menahan mulut untuk berbicara seperlunya tidak mudah untuk dilakukan. Apalagi kalau kita berpikir untuk kelihatan pintar, untuk kelihatan seperti memiliki pengetahuan yang luas, orang harus banyak bicara. Sehingga semakin banyak bicara, semakin banyak penilaian dan komentar, orang dianggap berkualitas. Padahal belum tentu orang yang banyak bicara adalah orang yang benar-benar memiliki kualitas. Itulah mengapa ada peribahasa tong kosong nyaring bunyinya. Amsal pasal 10 ayat yang ke-19 ini menjadi pengingat bagi setiap kita bahwa di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Mengapa? Kalau kita tidak pernah tahu kapan harus berhenti berbicara, kita akan sulit menahan diri untuk tidak berbicara. Akhirnya semua hal harus kita berikan penilaian, komentar, tanggapan, terlepas kita benar-benar tahu atau hanya sok tahu. Akibatnya, perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang bisa saja menyakitkan orang lain di sekitar kita, ataupun perkataan yang menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Karena perkataan yang sudah keluar dari mulut kita tidak pernah bisa ditarik kembali. Maka Amsal mengingatkan bahwa orang yang menahan bibirnya justru adalah orang yang berakal budi. Ia tahu kapan harus berhenti berbicara. Ia tahu kapan harus berbicara. Ia tahu perkataan apa yang harus keluar dari mulutnya, dan lebih banyak ia tahu kapan berhenti berbicara dan lebih banyak mendengar. Dan itulah justru tanda orang yang berakal budi. Jadi jangan menganggap orang yang diam adalah orang yang tidak tahu apa-apa, karena belum tentu seperti demikian. Malah bisa jadi orang yang memilih diam jauh lebih memiliki pengetahuan yang luas dan pertimbangan yang patang daripada mereka yang banyak berbicara. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita belajar untuk tahu kapan harus berbicara dan kapan harus berhenti berbicara. Tidak semua hal itu harus diberikan penilaian atau tanggapan, karena bisa jadi kita malah salah dalam memberikan penilaian dan juga tanggapan. Orang yang berakal budi adalah mereka yang berbicara seperlunya, dengan pikiran yang dalam, pertimbangan yang matang, sehingga yang dikatakannya itu berkualitas. Sebaliknya, mereka yang berpikir pokok asal berbicara, tapi tidak didasarkan pada pengetahuan yang cukup, pada pertimbangan yang tepat, maka sudah pasti tidak ada kualitas di dalam perkataannya.
belajar berakal budi dengan tahu kapan harus berhenti berbicara. Amin. Mari bersama kita berdoa, dan secara khusus kita akan mendoakan pelaksanaan sekolah Alkitab liburan sekolah minggu dan sekaligus retret KPR dalam minggu ini. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami diberikan hikmat dan akal budi oleh-Mu, sehingga kami tahu kapan harus berbicara dan kapan harus berhenti berbicara. Maka biarlah Engkau menjadikan kami orang-orang yang berhikmat dan berakal budi, sehingga kami dapat mengeluarkan perkataan-perkataan yang berkualitas, yang membangun kehidupan sesama kami dan diri kami, dan setiap perkataan yang keluar dari mulut kami itu semata atas tuntunan hikmat dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk pelaksanaan sekolah Alkitab liburan yang sudah dimulai dari minggu kemarin dan akan selesai pada hari Selasa. Demikian juga untuk retret KPR yang akan berlangsung Jumat dan Sabtu mendatang. Maka berkatilah ya Tuhan, supaya sal sekolah minggu maupun retret KPR ini menjadi sarana di mana Tuhan memberkati anak-anak maupun remaja pemuda yang mengikuti retret, sehingga dalam kegembiraan, dalam sukacita mengikuti acara yang sal maupun retret dengan antusias yang begitu luar biasa, Tuhan berkati sehingga anak-anak maupun KPR boleh terbangun kehidupan imannya, dan mereka semakin mengenal dan mereka semakin mengasihi Tuhan. Maka berkatilah panitia, berkatilah guru-guru sekolah minggu yang telah menyediakan dan mempersiapkan segala sesuatunya, supaya pelaksanaan sal dan retret yang ada boleh membangun kehidupan jemaat anak maupun jemaat pemuda remaja. Kami menyerahkan untuk sal dan retret KPR hanya di dalam tuntunan, berkat, dan anugerah Tuhan saja. Kami hari ini siap untuk memulai aktivitas, maka kami mohon berkat Tuhan untuk seluruh aktivitas yang akan kami kerjakan, dan Tuhan terus sertai langkah kehidupan kami, sehingga apa yang kami jalani di dalam cinta dan anugerah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.